Di banyak ruang diskusi pendidikan, ada satu kesimpulan yang seolah tak boleh diperdebatkan. Anak harus bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Alasannya terdengar logis, bahkan nyaris klise. Dunia semakin global, ekonomi semakin saling terhubung, dan bahasa dianggap sebagai tiket masuk ke masa depan yang lebih kompetitif. Namun, di balik narasi yang rapi ini, muncul pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Apakah penguasaan dua bahasa tersebut benar-benar kebutuhan strategis? Atau hanya standar sosial baru yang diterima tanpa banyak berpikir? Bahasa Inggris sering diposisikan sebagai bahasa universal. Ia hadir di dunia kerja, teknologi, pendidikan tinggi, hingga budaya populer. Hampir semua referensi global, dari jurnal ilmiah hingga perangkat lunak, menggunakan bahasa ini. Maka, mengajarkan bahasa Inggris sejak dini kerap dipandang sebagai investasi rasional. Anak dianggap lebih bersaing, lebih percaya diri, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Mandarin kemudian masuk sebagai pelengkap yang terdengar lebih visioner. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, peran strategisnya dalam perdagangan global, dan pengaruh geopolitiknya membuat Mandarin dipromosikan sebagai bahasa masa depan. Anak yang menguasainya diasumsikan akan memiliki keunggulan kompetitif tambahan, terutama dalam bisnis dan hubungan internasional. Logika ini sekilas masuk akal, setidaknya di atas kertas. Namun, pertanyaannya bukan sekedar apakah bahasa ini penting, melainkan penting untuk siapa dan dalam konteks apa. Tidak semua anak akan bekerja di perusahaan multinasional. Tidak semua akan berinteraksi langsung dengan pasar global. Tidak semua jalur hidup membutuhkan kemampuan negosiasi lintas negara. Tetapi, diskursus publik sering menyederhanakan masa depan anak menjadi satu versi saja. Global, kompetitif, dan serba internasional. Di titik ini, bahasa mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi semata alat komunikasi, melainkan simbol. Simbol kesiapan menghadapi masa depan. Simbol kelas menengah terdidik. Bahkan simbol keberhasilan orang tua dalam menyiapkan anak. Ketika bahasa menjadi simbol, rasionalitas sering kali bergeser. Yang penting bukan lagi relevansi, tetapi kepatuhan pada standar yang sedang dianggap ideal. Ironisnya, tekanan untuk menguasai bahasa Inggris dan Mandarin kerap muncul sebelum anak-anak benar memahami bahasa ibunya sendiri secara matang. Kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan mengekspresikan gagasan seringkali masih rapuh, tapi sudah dibebani target bilingual atau bahkan trilingual. Di sini bahasa asing bukan lagi jembatan pengetahuan, melainkan beban performatif. Tentu, menguasai lebih dari satu bahasa memiliki manfaat kognitif. Banyak studi menunjukkan bahwa bilingualisme dapat meningkatkan fleksibilitas berpikir dan kepekaan budaya. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis muncul hanya karena anak mengikuti kelas bahasa tambahan. Dalam konteks penggunaan yang nyata, bahasa mudah berubah menjadi hafalan, bukan alat berpikir. Hal ini yang jarang dibicarakan adalah kesenjangan akses. Tidak semua keluarga memiliki sumber daya untuk kursus berkualitas.
lingkungan berbahasa asing, atau sekolah dengan kurikulum internasional. Ketika bahasa Inggris dan Mandarin dijadikan standar keberhasilan, secara tidak langsung kita menciptakan hierarki baru. Yang mampu mengakses dianggap siap masa depan, yang tidak dianggap tertinggal. Apakah ini benar-benar tujuan pendidikan, atau sekedar efek samping yang diterima begitu saja? Ada pula asumsi bahwa dunia kerja masa depan akan selalu menghargai bahasa asing di atas keterampilan lainnya. Padahal banyak sektor justru membutuhkan keahlian teknis, kreativitas, empati, dan kemampuan memecahkan masalah lokal. Bahasa memang membantu, tetapi jarang menjadi satu-satunya penentu. Pertanyaannya, mengapa diskusi publik sering memposisikan bahasa seolah-olah ia solusi tunggal? Bagi generasi usia 25-34 tahun, yang kini mulai menjadi orang tua atau pengambil keputusan keluarga, tekanan ini terasa nyata. Di satu sisi, ada keinginan tulus untuk memberi yang terbaik bagi anak. Di sisi lain, ada ketakutan tertinggal jika tidak mengikuti arus. Dalam kondisi seperti ini, keputusan sering diambil bukan karena kebutuhan anak, melainkan karena kecemasan sosial. Mungkin sudah saatnya diskursus ini diperlambat, bukan untuk menolak bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, tetapi untuk menempatkannya secara proporsional. Bahasa adalah alat, bukan tujuan. Ia seharusnya mendukung proses belajar, bukan menggantikan esensi pendidikan itu sendiri. Anak yang mampu berpikir jernih, memahami konteks sosial, dan memiliki karakter kuat akan jauh lebih siap menghadapi perubahan dengan atau tanpa Mandarin di usia dini. Pertanyaan akhirnya sederhana, meski sering dihindarin. Apakah kita mengajarkan bahasa Inggris dan Mandarin karena benar-benar relevan dengan kebutuhan anak, atau karena kita takut dianggap kurang visioner jika tidak melakukannya? Jika jawabannya yang kedua, mungkin yang perlu dipelajari ulang bukan bahasanya, melainkan cara kita mendefinisikan masa depan anak.